فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Libtighai mardatillah wa syafa'ati rasulillah wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah majelis taklim, jamaah sholat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama mudah-mudahan dirahmati serta dimuliakan Allah. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kembali kita hadir untuk melanjutkan taklim. Salawat dan salam semoga tercurah kehariban alam suri tauladan kita semua habibana wa nabiyana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang senantiasa istiqomah dan mutaba'ah kepadanya hingga yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat? Semoga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kita akan melanjutkan pembelajaran kita membahas kitab Sirah Nabawiyah. Kita sudah sampai kepada koresponden Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, koresponden atau surat beliau kepada Raja Kisra. Ya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, di mana Raja Kisra itu menolak mentah-mentah, bahkan disobek, ya, disobek suratnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok ada nama dari bangsa budak, ya, bahkan ada yang mengatakan ditelatur bahwa mereka itu nyebut kepada bangsa Arab itu bangsa bau kambing, bangsa budak, maksudnya negeri jajahan. Kok ada penduduk dari negeri jajahan yang ngaku jadi nabi? Ya, langsung disobek di hadapan utusan Nabi, dan setelah pulang kembali, ya, Rasulullah mendapat kabar itu, maka ya Rasulullah langsung ya dibisikin, diwahyukan oleh Jibril bahwa kerajaan Kisra akan digulingkan oleh putra mahkota sendiri, ya, akan dihancurkan oleh putra mahkota sendiri, hancur dia. Bapak-bapak dan ibu sekalian, tatkala mereka itu baru pulang ngasih kabar sama Nabi, kemudian
datang juga utusan dari Yaman. Ya, dari Yaman itu ada yang menyatakan keislaman kepada Rasulullah SAW, dan juga ada yang beberapa minggu berikutnya pulang dari Persia, yang menyatakan bahwa kerajaan Persia dikudeta oleh putra mahkotanya sendiri, bahkan dibunuh. Ya, jadi kalau dilihat kejadiannya kapan? Ya, kejadiannya kapan? Beberapa hari yang lalu, sekitar hari ini jam sekian. Kapan hitung-hitung? Pas tatkala utusan Nabi sudah pulang di kota Madinah, nyampaikan berita kepada Nabi. Nabi barusan ngucap bahwa akan dikudeta oleh putra mahkotanya sendiri. Ternyata hanya beberapa menit dari ucapan Nabi itulah langsung dikudeta, dibunuh malah. Terjadi huru-hara, pemberontakan yang luar biasa. Sehingga Kisra ini mati sekalian, digantikan oleh putra mahkotanya yang sama-sama berambisi untuk menjadi raja kekaisaran Persia. Itu sekalian kisah kita tentang koresponden Rasulullah SAW kepada Kisra. Ini batas tempat di masjid lain jangan dilihat. Jadi belum kehapus. Batas tanggal 17 Juli 2022 udah lama entah di masjid mana lupa lagi. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sekarang masuk kepada berikutnya, surat Nabi kepada kekaisaran Romawi. Jadi Rasulullah tuh membuat surat pula ke kekaisaran Romawi. Bapak-bapak, ini kerajaan besar, disebut konsorsium. Sebagaimana kita ketahui, mungkin pada masa-masa 100 tahun itu ada penguasa dunia ini. Seperti zaman dulu kan kaum Ad, kaum Samud gitu Itu pasca tenggelamnya Nabi Nabi Nuh alaihi salam, ditenggelamkan kaumnya, muncul lagi manusia berperadaban baru lagi, muncullah sebuah bangsa, dua bangsa yang menguasai Kemudian zaman Firaun, zaman Nabi Musa, Firaun, terus gitu pada era tahun 80-an mungkin masih ingat Bapak-bapak dunia ini dikuasai oleh Uni Soviet dan Amerika. Tahun berapa saya lupa, Uni Soviet bangkrut, babak belur, berpecah-pecah menjadi negeri-negeri yang merdeka, sehingga Uni Soviet hilang. Muncul sekarang masih sisanya adalah Rusia. Nah, rupanya kekuasaan Uni Soviet sekarang digantikan oleh Cina. Jadi bolehlah dikatakan sekarang ini peradaban dunia di ilmu pengetahuan teknologi dikuasai oleh Cina. Masa-masa terus begitu berlangsung, bernaik turun. Bapak-bapak jangan dikira Islam tidak pernah menguasai. Islam juga pernah menguasai dunia, peradaban dunia, bahkan dunia barat, dunia timur sekaligus. Di dunia barat itu di Andalusia dulu namanya Spanyol, Spanyol sekarang dulu namanya Andalusia. Itu wilayah kedaulatan Islam di wilayah barat. Adapun di timur itu di Baghdad, Irak. Itulah dua peradaban manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi waktu itu. Tahun-tahun Bapak-bapak di Spanyol itu sampai kurang lebih 7 abad. Nah, pada masa Rasulullah SAW seolah-olah dunia itu dikuasai oleh dua negara, dua kekaisaran, dua kerajaan besar. Bahkan disebutnya Bizantium kekuasaan Romawi dan Bizantium kekuasaan Persia. Baik sekalian, Persia itu di wilayah barat, di wilayah timur, maaf salah Bahkan pada zaman Nabi itu terkenal dengan Persia itu wilayah kekuasaannya sampai ke Sam, ke Yaman, ke Hijaz. Hijaz itu wilayah Arab Saudi, Bapak-bapak Arab Saudi seperti sekarang Mekah, Madinah dan sekitarnya itu Hijaz. Kemudian Syam
yang sekarang menjadi 5 negara kalau tidak salah ya, Palestina, Israel, Yordania, ya, kemudian Lebanon, ya, kemudian Suriah. 5 dulu namanya Syam, negeri Syam. Yaman tetap Yaman. Ya, sekarang di kanan kirinya muncul negara Oman, Qatar, dan seterusnya. Baik Bapak sekalian, jadi pada masa-masa tertentu pun muncul penguasa dunia. Dalam tanda petik Pak ya, penguasa dunia yang tanda petik lalim. Lalim artinya zolim, lalim itu ya. Lalim, lalai, zolim gitu ya. Maka dirasa perlu zaman itu ngutus Nabi. Makanya sekarang ini luar biasa. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW wafat sampai hari ini 15 abad, nggak ada lagi Nabi, nggak ada lagi Rasul. Jadi boleh jadi ya Islam ini sampai 15 abad ya eksis. Jadi kalau sedikit-sedikit ada perselisihan dalam Islam, mungkin kita nggak tahu wajar lah 15 tahun, 15 abad sudah. Gitu ya, 15 abad. Dulu aja nabi berikutnya yang wafat ya 100 tahun kemudian nabi berikutnya kan. Gitu ya. Bahkan ada satu masa 2 orang nabi sekaligus ya. Ada kalau tidak salah paling lama itu masa nabi meninggal yang nabi sebelum itu ke nabi berikutnya itu 400-an tahun. Ya, Nabi Nuh ke Nabi Hud gitu ya, 400-an tahun. Nah, dari Nabi Hud ke Soleh itu dekat. Ya. Nah, dari Nabi Isa wafat atau diangkat ke langit itu sampai Nabi Muhammad lahir diutus itu 570 tahun. 6 abad. Ya, sejak Nabi Muhammad wafat sampai hari ini 15 abad, luar biasa Bapak sekalian. Nah, jadi kembali kepada pokok bahasan kita bahwa pada masa Nabi lahir dan diutus menjadi pemimpin dunia, ya, pembawa risalah tauhid di muka bumi ini, saat itu dunia dikuasai oleh Persia dan Romawi. Persia sudah dibahas, oke. Bahkan Nabi mengatakan akan dikudeta negeri itu. Dan ternyata benar, hanya beberapa menit pada jam yang sama dia dikudeta. Jadi utusan Nabi belum sampai pulang itu sudah dikudeta. Ya sekalian. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya yaitu surat Rasulullah SAW kepada Kaisar Romawi. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, ada hadis ya dari Imam Bukhari, hadis sahih. Sanadnya adalah dari Muhammad bin Abdullah. Ya, bahwa isi surat itu ditulis dalam hadis Bukhari dari Muhammad bin Abdullah. Jadi tidak menyebutkan dari Muhammad Rasulullah, ya, tapi dari Muhammad bin Abdullah kepada Heraklius, pemimpin Romawi. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Masuklah Islam, niscaya Tuhan akan selamat. Masuklah Islam, niscaya Allah akan melimpahkan pahala kepada Tuhan 2 kali lipat. Namun jika Tuhan berpaling, maka Tuhan akan menanggung dosa Arisyiyin. Bapak-bapak, dosa Arisyiyin itu ya dosa yang dilakukan bertubi-tubi. Ya, diambil dari kata arash. Arisyiyin. Aras itu singgasana Allah yang besar. Dihianati, berdosa. Nah, dosanya seperti ada 2 aras. Arisyiyin menanggung dosa, 2 dosa besar yang kedua-duanya. Dosa kepada diri sendiri dan kepada bangsa, ya. Kemudian dosa dia di akhirat, itu Arisyiyin, ya. Jadi kalau berpaling tak mau menuruti panggilan ini, maka Anda akan menanggung dosa Arisyiyin. Itu surat Rasulullah SAW.
Ada dalam Al-Quran Bapak-bapak surah Ali Imran ayat 64. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Ya, kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ishhadu bi annana muslimin. Penyusun kitab Sirah Nabawiyah itu mengutip firman Allah surah Ali Imran ayat 64. Maksudnya waktu Rasulullah menumpahkan tinta ya dalam surat beliau, itu mengambil intisari dari surah Ali Imran ayat 64. Ya, bunyinya kan begitu. Katakanlah hai Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari intisari ayat ini beliau tumpahkan dengan kalimat sendiri yang bunyinya seperti tadi, ya, dari Muhammad bin Abdullah kepada Heraklius pemimpin Romawi. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk, masuklah Islam, niscaya Tuhan akan selamat. Masuklah Islam, niscaya Allah akan melimpahkan pahala kepada Tuhan 2 kali lipat. Namun jika Tuhan berpaling, maka Tuhan akan menanggung dosa ahli syirik, sama 2 kali lipat juga. Ya sekalian, ini maksud kita sekalian. Ayat ini kecil ya, coba kita besarkan lagi kalau bisa. Tapi apa, menghemat waktu ya. Apa nanti waktu saya sharekan, nanti ini kita besarkan lagi. Baik Bapak sekalian, kita lanjutkan. Nah, tambah kecil-kecil nih. Tidak apa-apa ya. Atau saya ubah lagi dulu ya. Saya boleh sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Ya, insyaallah tidak makan 2 menit insyaallah. Ya. Baik sekalian. Nah, besar ya. Bapak-bapak dan sekalian, dalam sejarah tersebut, dalam kisah Sirah Nabawiyah ini, bahwa surat itu dibawa oleh Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi yang membawa surat itu. Ya tentu bapak-bapak tidak sendirian. Nabi untuk mengawal surat itu, ya kadang ada belasan, kadang pernah juga sampai puluhan untuk ngawal itu. Karena kisah-kisah sering muncul bapak-bapak. Kalau ada nabi atau utusan nabi, itu kadang-kadang dibegal di jalan. Ada kampung begal gitu, namanya Gifar. Jadi kampung Gifar itu memang mata pencahariannya pembegal. Ya, seperti terkenal tokohnya namanya Abu Dar Al-Ghifari. Ya, justru tobat tobat kepada Nabi, dan saya akan mendakwahkan ya Islam di kampung kami, sehingga kampung beliau itu menjadi negeri yang muslim taat.
yang namanya Ghifar. Apalagi yang datang dari arah Mekah, itu banyak saudagar-saudagar kaya, banyak orang-orang bawa duit, ya, karena tempat berkumpulnya pengusaha-pengusaha itu ada di Mekah dan Madinah. Karena itu penguasa Jazirah Arab namanya suku Quraisy. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan ila bi Quraisy ila bihim rihlatash syita'i was-shayb, disebutkan bangsa Quraisy ya. Silsilah turunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau tahu ada rombongan kafilah dari arah Mekah kemana, pasti membawa barang, membawa harta yang tidak sedikit. Makanya kafilah itu Pak banyak rombongan, ya banyak. Bahkan sering nyawa juga yang ahli-ahli bela diri, pengawal. Begitu juga dengan pada masa Rasulullah SAW. Untuk mengawal surat ini, ya dikawal oleh beberapa orang untuk berangkat ke Persia, ke Romawi. Jadi ketuanya, kepala rombongannya adalah Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Rasulullah terlebih dahulu ya surat itu diberikan kepada pemimpin Basrah, dan pemimpin Basrah lah yang menyampaikan kepada Kaisar. Itu pesan Rasul, kamu sampaikan dulu kepada pemimpin Basrah. Pemimpin Basrah pada zaman Rasulullah itu sudah banyak yang beriman sekalian. Bahkan ada utusan-utusan dari Basrah pada zaman Nabi untuk mengikrarkan dan belajar agama, pulang ke Basrah menyampaikan Islam. Ya, sehingga pada saat Rasulullah wafat, Basrah itu sudah ya Islamnya sudah kuat. Ya, bahkan mungkin bapak-bapak ingat ya nanti suatu saat ya waktu Ali menjadi khalifah, ya tidak kondusif lagi Madinah dijadikan tempat pemerintahan. Jadi pindah tempat pemerintahan itu ke Basrah. Ya, Basrah itu bapak-bapak ibu kotanya Irak. Ya kan terkenalnya Basrahnya, bukan Irak. Ya, kalau Iran kan salah satu provinsi di Basrah yang baru tahun berapa, abad keberapa jadi bisa. Ya, jadi pemimpin Basrah itu sudah beriman, dititipkan kepada Basrah untuk sampai kepada sang kaisar di Romawi. Abu Sufyan bin Harb yang sedang berada di Baitul Maqdis diundang. Ini luar biasa Pak ya. Ini orang Arab, orang Mekah, Abu Sufyan bin Harb, suaminya Hindun, itu sedang ada di Baitul Maqdis. Jadi pusat pemerintahan Romawi itu di Baitul Maqdis, Palestina. Ya, ya kalau Persia kan di wilayah Babilonia sana, ya ke arah utara lagi jauh. Jadi itulah yang menguasai dunia. Jadi Persia lebih dahulu kita ceritakan, baru Romawi. Saat itu Abu Sufyan bin Harb sedang berada di Baitul Maqdis, diundang oleh Heraklius. Ya. Kalau Persia itu Kisra, ya pemimpin tingginya disebut gelarnya Kisra. Kalau beliau ini kalau Romawi Heraklius. Ya disaksikan oleh para pembesar-pembesarnya. Diundanglah oleh Heraklius dan juga tokoh-tokoh sedang diundang waktu itu. Ya, tatkala Heraklius dan Abu Sufyan sedang ada di sana, itu bapak-bapak saya ceritakan dulu di awal ya. Abu Sufyan adalah tokoh Makkah sejak munculnya Nabi sebagai Rasulullah sampai Futuh Mekah menjadi musuh utama Islam. Ya, bahkan Abu Sufyan itu ya menjadi salah satu dari otak perang. Ya. Jadi meletusnya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, itu diantaranya adalah usul-usulnya Abu Sufyan. Saking bencinya kepada Nabi Muhammad dan Islam, itu Abu Sufyan. Ini Nabi masih ada, masih berkuasa sampai saat justru dia sedang ada di Romawi. Tuh ya, saya bayangkan. Saya tambahkan sedikit bapak-bapak ya biografi tentang Abu Sufyan. Waktu Mekah ditaklukkan oleh Nabi, ya akhir-akhir hayat beliau, itu Abu Sufyan baru beriman. Bayangkanlah, 22 tahun memusuhi Nabi, tatkala Mekah mau ditaklukkan, dia baru beriman.
Dia datang dikawani oleh pengawalnya, nemui tenda Rasulullah. Yang saat itu Rasulullah mau masuk kota Mekah, terhalang. Ya, di Hudaybiyah kedua. Ada Hudaybiyah pertama kan Nabi tidak jadi, ulang lagi kan. Itu Hudaybiyah. Nah, yang keduanya Nabi sebelum masuk ke kota Mekah berhenti dulu membuat tenda di Hudaybiyah tadi. Di saat Nabi sedang dalam tenda itulah Abu Sufyan, ya, dia sudah bisa membaca situasi. Tidak akan mungkin lagi orang Mekah melawan kepada Nabi dan pasukan dan umatnya yang sudah 20.000, kurang lebih 20.000 jamaah haji. Ya, di akhir beliau itu mau datang ke Mekah, bayangkan 20.000 masa itu. Ya, mengerikan, takjub sekaligus kan. Tidak akan mungkin lagi orang Arab, orang Mekah itu melawan Nabi dan umatnya. Maka dia menyelinap di balik-balik tenda, bahkan hampir terbunuh. Dia mengucapkan syahadat. Dan Abu Sufyan itu dengan perasaan yang luar biasa, diterimanya oleh Nabi sebagai Islam itu, tenangis dia, bapak-bapak. Aku nyangka bakal dibunuh. Betapa tingginya aku dendam musuhnya dengan Muhammad. Tapi tatkala aku mengucapkan ikrar syahadat, dia menerima. Jadi dia ternangis. Nah, besoknya bapak-bapak setelah masuk kota Mekah, ya sudah santai, sudah ya hiruk pikuk penaklukan Mekah yang makan putuh Mekah, Pak ya. Tuh Abu Sufyan itu ngajak istrinya bernama Hindun. Kenapa? Hindun itu bapak-bapak pernah membelah dada Hamzah di perang Uhud. Jadi dada Hamzah itu di perang Uhud yang nombaknya adalah si Wahsy, ya budaknya Hindun, ditumbak perutnya. Ya sudah mati terkapar saking dendamnya Hindun karena ayah dan saudara-saudaranya banyak dibunuh di Badar. Itu dibelahnya dada Hamzah, diambil jantungnya, dimakan. Niatnya mau dimakan, niat ditelan tapi tidak tertelan, ya dikunyah, dimuntahkan, gitu ya. Sampai Nabi melihat kondisi jasad pamannya sebegitu, Nabi bersumpah, demi Allah akan kubalas dengan yang lebih kejam lagi, sekalipun belum pernah ditemukan oleh orang Arab sekalipun. Itu sumpah Nabi ya. Nengok kejamnya Hindun membelah dada Hamzah paman kesayangannya. Tuh kalian. Nah, kembali kepada yang tadi. Jadi Hindun tuh ya diajaklah ya siangnya untuk menemui Nabi. Ayo Hindun, aku sudah mengikrarkan syahadat di hadapan beliau. Beliau menerima. Tinggal kamu. Ayo, apa kata istrinya, Pak? Apa kata Hindun? Tidak. Saya yakin Muhammad tidak akan memberikan maaf kepadaku. Aku telah menyakiti paman kesayangannya. Biarlah aku pergi saja dari sini. Ya, seperti ada 17 orang tercatat Pak kabur. Daripada minta maaf sama Nabi, dia kabur. Ada 17 orang ya, orang Mekah yang tidak mau taat sama Nabi, ya lebih baik kabur. Ada yang sampai di dermaga Jeddah, hampir naik perahu. Ya, contohnya si Wahsy itu. Ada yang 2 orang dimakan harimau, kepala wajahnya dibiarkan saja oleh harimau, tapi badannya habis. Rupanya orang itu pernah kena sumpah oleh Nabi karena meludahi Nabi langsung, ya. Maka Nabi berkata kan, bersumpah kan, demi Allah kau akan dibunuh oleh macan, mati kau dengan macan, kira-kira itu. Bapak sekalian, jadi Hindun pun begitu. Tidak mungkin Muhammad memberikan maaf kepadaku. Wahai istriku, yakinlah Muhammad akan memberi maaf kepadamu. Enggak. Saat itu Nabi dan sahabatnya sedang dekat Ka'bah, bapak-bapak. Nabi bersabda sama kawan-kawan, sama sahabat beliau. Apa kata Nabi? Sebentar lagi akan datang kepada kita seseorang yang menundukkan kepala. Saking malunya dengan kita, sebentar lagi akan masuk ke masjid ini, ya, kan dekat Ka'bah tuh,
akan masuk ke masjid ini, tempat sujud ini, seseorang yang menundukkan kepala, saking tidak beraninya menatap Nabi. Siapalah, tidak lama dari itu datang nian Pak, suami istri, itulah Abu Sufyan dan istrinya, tidak berani menatap Nabi. Ya, kalau Abu Sufyan kan sudah berikrar dia tadi malam di tendanya Rasulullah, tapi masih malu, bayangkanlah 22 tahun memusuhi Nabi, di ujungnya baru beriman. Mas sekalian, nah giliran Hindun meminta maaf. Di saat ucapan minta maaf terucap oleh Hindun, Rasulullah teringat dengan sumpahnya dan ditagih oleh Jibril. Muhammad, bukankah engkau pernah bersumpah akan membalaskan, mengkisos Hindun dengan perbuatan yang lebih kejam lagi? Muhammad, kalau engkau mau melaksanakan sumpahmu, laksanakanlah. Atau boleh juga yang kedua, engkau memaafkan, itu yang lebih baik. Nabi memilih yang kedua, memaafkan, dimaafkan Bapak sekalian. Jadi Hindun dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kembali ke kisah yang sedang kita sebutkan ini. Jadi kalau Nabi itu pada tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah, berarti kurang lebih 5 tahunan lagi Nabi berada di dunia. Abu Sufyan sedang ada di kerajaan Heraklius ini, yang markasnya di Palestina. Sekalian, ya, Kisra ingat di mana? Di Babil, Persia. Ya, bapak-bapak sekalian diundang. Nah, kembali ke kisah tadi, Abu Sufyan sedang berada di Palestina, sedang ada di Yerusalem. Ya, diundang termasuk Abu Sufyan karena dia ada salah satu pembesar yang ada di Mekah, termasuk diundang. Sudah pertemuan terjadi, bertanyalah Heraklius kepada Abu Sufyan, siapakah di antara kalian yang paling dekat hubungannya, darahnya dengan orang yang mengaku sebagai Nabi? Ya, siapakah di antara kalian yang paling dekat hubungan darahnya dengan Nabi? Maka Abu Sufyan menjawab dan mendekat, saya, wahai Rajo, saya, kata Abu Sufyan. Kemudian Heraklius ngomong lagi, bagaimana nasabnya di tengah kalian? Nasab turunannya gimana di tengah-tengah kalian? Itu beliau itu. Abu Sufyan menjawab, dia orang terpandang di antara kami. Apakah ada orang sebelumnya yang berkata seperti dia kata-kata ini? Karena ada tidak? Ya, tidak ada lagi. Ya. Apakah di antara kalian ada yang menjadi raja? Tidak ada. Ada tidak orang yang mengatakan bahwa dia tuh begini? Enggak. Ada di antara kalian yang pernah menjadi raja? Tidak, kata Abu Sufyan. Apakah orang-orang mengikutinya, orang-orang yang terpandang atau orang lemah? Ada. Orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang lemah mengikuti ajakannya? Ya. Dijawabnya, yang mengikuti dia itu hanya orang-orang yang lemah saja. Yang mengikuti dia itu hanya orang-orang yang lemah saja. Apakah jumlah mereka semakin hari semakin bertambah? Abu Sufyan jujur, ya, semakin hari dan semakin bertambah. Terus sekalian, kita lanjutkan. Adakah orang yang murtad karena benci agamanya? Tidak ada, Abu Sufyan. Jujur dia, orang yang memusuhi Nabi dan masih ada keluarga terdekat, masih ada hubungan darah dengan Rasulullah SAW. Jujur dia, tidak ada. Ya. Apakah kalian menuduhnya pembohong sebelum dia mengatakan apa yang dia katakan? Tidak. Ya. Artinya tidak ada yang katakan dia pembohong, jujur. Bahkan Nabi Muhammad masih remaja disebut dengan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya.
Apakah dia termasuk pengkhianat? Tidak, kata Abu Sufyan. Tidak pernah. Apakah kalian memeranginya? Ya. Ya, kami memeranginya. Itu sekalian. Ya. Apakah kalian memeranginya? Ya. Bagaimana cara kalian memeranginya? Kami berperang sesama kami silih berganti. Kadang kami menang dan kadang juga kami kalah. Itu kata Abu Sufyan. Jadi jujur ya beliau. Apa yang diperintahkannya kepada kalian? Dia itu nyuruh apa sama kamu tuh? Ya. Kata Abu Sufyan, sembahlah Allah semata, janganlah menyekutukannya dengan sesuatu pun dengannya. Tinggalkan apa yang dikatakan bapak-bapak kalian. Dia menyuruh kami mendirikan sholat, dia menyuruh kami bersedekah, dia menyuruh kami menjaga kehormatan diri dan menjalin hubungan persaudaraan. Itu kata Abu Sufyan. Sekalian, di saat seperti itu terbatas ya. Walaupun sudah mendapatkan penjelasan dari Abu Sufyan dan jujur Abu Sufyan. Abu Sufyan itu bapak-bapak termasuk orang yang gimana ya? Masuk Islam nantinya, gitu ya. Masuk Islam nantinya, tetapi dia dalam keadaan munafik. Ya. Ada yang mengatakan masuk Islam tidak lama setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Tapi munafiknya, kawan-kawan dia tuh adalah pembesar-pembesar Yahudi, kawan-kawan dia. Makanya bahaya sekali ya munafik sekalian. Tapi secara benar-benar bersih, tatkala Mekah ditaklukkan, itulah Abu Sufyan memeluk Islam yang sebenarnya. Sebelumnya dia termasuk orang yang munafik. Bahkan pernah bapak-bapak mendengarkan ada satu kasus ya, kalau kamu sholat jangan ngelembreaken, jangan menurunkan pakaian sampai di bawah mata kaki ya. Maka kan sering dijadikan ini Pak, hadis ini, ma asfala minal ka'baini minal ijari fa finnar. Apapun yang menutup mata kaki ya, baik gamis, celana, sepan, sarung, itu bagiannya di neraka. Sebenarnya ada sebab nurunnya, di antaranya Abu Sufyan pernah ngaku meluk Islam tapi tak mau meninggalkan kebanggaan-kebanggaan. Dia kapan masuk masjid nyengser serbannya, jadi artinya sombong. Ya, Allah tidak senang kepada orang yang sombong walaupun sebesar biji zarah. Ya sekalian. Jadi kita singkatkan kisah ini Bapak-bapak sekalian, bahwa saat itu Abu Sufyan jujur ya, tetapi walaupun dengan penjelasan demikian, maka kekaisaran Romawi hanya menampungnya dan dipikir-pikir. Entah mereka kekaisaran Romawi memeluk Islam atau tidak, tapi menerima informasi, menerima alasan-alasan dari Abu Sufyan yang secara kebetulan saat itu sedang ada di kekaisaran Romawi. Lain dengan kisah yang tadi itu, Kisra langsung disobek-sobek ya. Itu sekalian. Jadi disampaikanlah kepada itu ijazah Islam, kemudian dibacanya dan terjadi dialog seperti ini, dan setelah itu tidak ada penyelesaian. Ya, bahkan pada masa Abu Bakar dan Umar justru terjadi peperangan dengan Romawi, ya luar biasa. Bahkan menyeberang sampai ke Persia, ke Irak, ya sampai ke wilayah utara lagi. Itu pada masa Umar bin Khattab. Dan Palestina pun ditaklukkan dalam pemerintahan Islam pada masa Umar bin Khattab. Bapak sekalian, cukup sampai di situ dulu ya. Sebentar lagi Isya ya. 5 menit lagi kita sisakan kalau seandainya ada yang mau bertanya. Silakan Bapak-bapak. Boleh sekitar tentang peristiwa-peristiwa dalam sejarah Islam, kitab Sirah Nabawiyah ini, juga boleh yang lainnya. Silakan kalau ada.
Silakan Pak Haji. Tolong ini mana yang remaja kasihkan biar kedengaran. Ya. Sebentar Pak Haji. Kali ada Ustaz setengah tahun Ustaz ya. Ustaz sudah menceritakan di Arab itu ada masjid jin dan masjid kucing. Kalau masjid jin sudah kami dengar, nah yang kami mau tanya ini, apakah benar ada masjid kucing dan apakah memang kucing itu ikut sholat? Itu aja, terima kasih. Oke. Ada lagi sekalian Bapak? Silakan kalau ada. Cukup dulu. Baik, Bapak-bapak, pertanyaannya sangat bagus dan memang ada kaitannya dengan sirah nabawiyah. Ya, yang pertama masjid jin. Bapak-bapak kalau nanti berangkat haji di sini tahun ini ya, saya doakan lancar ya. Kalau ada yang menginap di arah Jumaizah itu pasti akan melewati Ma'la. Ya, di sekitar Ma'la dan Jumaizah itulah ada masjid jin. Masjid jin itu dibelah oleh jalan besar, luas, lebar, dan juga jalan ke arah kiri, yang ke kiri yang agak sedikit sempit. Jadi di trotoar masjid itu. Yang ada sejarahnya, Nabi pernah melakukan sebuah ekspedisi, dan di situ beliau ke Maghriban, dan beliau sholat maghrib di situ, ya, dengan diiringi tidak perlu banyak, paling belasan ya, belasan orang sahabat Nabi sholat di situ. Tapi kenapa waktu menjawab aminnya seperti banyak sekali, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau 11 orang kan tahulah, 11 orang kan amin. Ini enggak amin, menggema. Si sahabat tuh, ampun nih, kita sholat cuma berapa belas orang, apa yang aminnya banyak. Kapan sudah selesai, ya ditanyakanlah kepada Nabi, ya Rasul, tadi kok banyak sekali yang mengucapkan amin di saat engkau sholat, saat engkau memimpin sholat. Ada sekelompok jin melok sholat di belakang kalian, gitu ya. Maka tempat itu dijadikan masjid jin. Kemudian kedua, ada sejarahnya juga masjid kucing, bapak-bapak ya. Ini juga ya jadikan pelajaran bagi kita ya. Jangan benci kepada kucing. Memang kadang-kadang kalau sudah BAB di mana sempat benci dia ya. Kadang-kadang juga saya marah, ampun ya. Ya. Jadi ada kucing tuh lendot baik. Tidak mau jauh dari tempat itu kan. Bahkan Nabi juga punya kucing piaraan, saya lupa namanya, lupa namanya tuh. Siapa? Moza. Ya, Moza. Dia satu sih. Saya lupa namanya. Ya betul ya, Moza. Nah, jadi di situ masih kucing itu entah kenapa ya. Apa karena memang ada Nabi tidak mau pindah dia. Ya, kawasan itu tuh kucing itu di situ. Apakah ada sumber makanan atau kalau ada orang melempar makanan ke situ, karena kucing itu bapak-bapak tahunian itu ya. Biasanya di kawasan itu tuh sering ada kucing, ada yang lewat tuh lemparkan gitu kan. Itu jalan yang dilalui Pak, gitu ya. Bapak-bapak, saya juga punya kawan gitu ya. Dia seneng nih memberi kucing itu. Kapan dia lewat, walaupun pakai motor, mau berlarian kucing itu di BDK Palembang. Ya, seperti itulah. Nah, kucing itu situ, disitulah Nabi sholat. Sehingga sampai sekarang dinamakan masjid kucing. Juga ada masjid Qud. Ya, tempat Nabi dilempari oleh orang sakit ya, orang sakit dilempar gitu ya. Beliau bersembunyi di sebuah kebun kurma, kebun anggur. Nah, disitulah beliau bersembunyi dan termasuk diselamatkan oleh penjaga kebun. Tempat Nabi bersembunyi menjadi masjid namanya Masjid Qud. Ya, kemudian ada juga Masjid 7, namanya sejarah ya. Nanti kita khusus ya. Terima kasih pertanyaannya. Ya, banyak masjid-masjid yang dikaitkan dengan nama sejarah.
maka namanya aneh-aneh kan, masjid kucing, masjid jin, masjid kut. Ya, kalau di kita kan hebat-hebat, al-muhajirin, al-muhtadin, ya asyukur. Di sana namanya masjid kucing, masjid jin, masjid bersembunyi, ya. Masjid kut itu bersembunyi. Ya. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Pertanyaannya, insya Allah yang akan datang kita bahas lagi. Karena inilah memang bagian dari kajian Sirah Nabawiyah. Terima kasih. Mari kita tutup dengan sama-sama membacakan kafarat majlis ta'lim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan azan.